nama saya Muhammad Yafrul Nadim dengan NIM 124-88072 dengan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Erwin Putra Juansa dengan NIM 124-480-071. Dan saya Falik Surya Pertama dengan NIM 124-480-057. Kali ini kami akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam penanggulangan bencana yang terbagi menjadi dua tahap penting, yaitu mitigasi bencana dan tanggap darurat bencana. Sebagai mahasiswa, kita memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam mengurangi resiko bencana sebelum terjadi, serta apa yang akan dilakukan ketika bencana sedang berlangsung. Untuk bagian pertama, teman saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam mitigasi bencana. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai peran mahasiswa dalam tanggap darurat. Yang pertama, saya akan membahas peran mahasiswa pada tahap mitigasi bencana. Peran mahasiswa dapat dilakukan dalam tahap mitigasi bencana yaitu yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Kita sebagai mahasiswa dapat berperan yaitu mengadakan seminar, membuat poster digital, hingga membagikan informasi melalui media sosial mengenai cara menghadapi bencana seperti gempa, banjir, dan longsor. Edukasi ini sangat penting dan berguna agar apabila bencana itu dapat terjadi, maka masyarakat itu akan lebih siap dan sigap terhadap bencana tersebut. Yang kedua yaitu riset dan analisis risiko. Mahasiswa dari berbagai jurusan dapat melakukan penelitian mengenai daerah rawan ataupun dapat langsung terjun guna mensurvei kondisi rawan bencana di daerah tersebut ataupun faktor penyebab bencananya. Hasil dari penelitian itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat dan akurat dan supaya nantinya bencana dapat terhindar dengan baik. Yang ketiga yaitu penguatan organisasi relawan. Banyak kampus di Indonesia ini yang memiliki organisasi seperti Mapala, KSR PMI, dan komunitas relawan kebencanaan. Mahasiswa dapat mengikuti pelatihan pertama, manajemen bencana, hingga simulasi evakuasi. Pelatihan ini tentunya sangat membantu dan sangat penting bagi mahasiswa itu supaya dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa ketika terjadi bencana dan sigap dalam menghadapinya. Yang keempat yaitu penyusunan bencana kesiapsiagaan. Mahasiswa dapat merancang jalur evakuasi, menentukan titik kumpul aman, serta membuat simulasi bencana di lingkungan kampus. Perencanaan dan simulasi yang baik dapat membantu mengurangi dampak bencana terhadap aktivitas akademika sehingga bencana dapat kita hindari dengan baik. Jadi dari keempat tadi itu merupakan hal-hal yang sangat penting bagi mahasiswa dan merupakan langkah awal yang baik untuk kita bisa sigap dan respon kita terhadap bencana yang bakal ataupun akan terjadi itu. Baik, mungkin itu pada tahap pertama yaitu mitigasi bencana. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam tanggap darurat bencana, yaitu upaya bantuan yang dilakukan segera setelah bencana terjadi. Yang pertama, mahasiswa dapat menjadi relawan lapangan. Peran ini meliputi membantu proses evakuasi, menyalurkan logistik, mendata kebutuhan pengungsi, hingga memberikan dukungan psikososial awal. Tentu saja, semua kegiatan dilakukan dengan koordinasi dari pihak berwenang seperti BPBD, PMI, atau Basarnas. Kedua, mahasiswa berperan dalam penggalangan dana dan bantuan. Nah, melalui jaringan kampus, mahasiswa dapat mengumpulkan donasi berupa uang, makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan darurat lainnya. Bantuan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan korban bencana. Yang ketiga, mahasiswa dapat membantu dalam penyebaran informasi yang akurat. Di tengah bencana, informasi yang salah atau hoax dapat memperburuk keadaan. Mahasiswa dapat membantu menyebarkan informasi resmi, menyampaikan kondisi terkini, dan memberikan panduan darurat melalui media sosial. Dan yang keempat, mahasiswa dapat melakukan kolaborasi dengan kemanusiaan lainnya. Kolaborasi ini memastikan bahwa proses tanggap darurat berjalan cepat, terarah, dan efektif sehingga bantuan dapat tepat sasaran. Itulah penjelasan mengenai peran mahasiswa dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki, mahasiswa dapat menjadi bagian penting dalam membantu masyarakat menghadapi ancaman bencana. Semoga video ini dapat menambah dan menginspirasi teman-teman untuk peduli dan siap berkontribusi dalam upaya penanggulangan bencana. Sekian dan terima kasih.